Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Ustadzah doakan semoga santri Ustadzah kelas 1B selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini kita akan belajar kembali bersama Ustadzah. Kita akan belajar fikih, yaitu tentang kebersihan dan menjaga diri dari najis. Namun sebelum itu, kita ingat-ingat kembali ya anak-anak, materi yang sudah pernah kita pelajari minggu kemarin, yaitu tentang jenis-jenis najis. Masih ingatkah anak-anak? Jenis-jenis najis dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu najis berat atau najis mughalladho. Contohnya seperti jilatan anjing atau yang berkaitan dengan anjing. Yang kedua adalah najis ringan atau biasa disebut najis mukhaffafah. Contohnya adalah air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya. Yang ketiga adalah najis sedang atau biasa disebut najis mutawassito. Contohnya adalah bangkai binatang, darah jumlahnya banyak, nanah, dan masih banyak yang lainnya. Nah anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang kebersihan dan menjaga diri dari najis. Kebersihan sangat diperhatikan dalam agama Islam. Kita rawat diri dan sekeliling kita dari kotoran agar tetap bersih dan terhindar dari najis. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang membersihkan diri. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Selain firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. At-tahuru syatrul iman. Yang artinya adalah kebersihan adalah bagian dari iman. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, berdasarkan firman Allah dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaiknya kita selalu menjaga kebersihan diri, pakaian, tempat dari kotoran dan najis. Dan kita jaga agar diri kita, pakaian, dan tempat kita tidak terkena najis berat, najis ringan, dan juga najis sedang. Nah anak-anak, jika kita terkena najis berat, najis ringan, dan najis sedang, bagaimana cara mensucikannya? Simak baik-baik ya penjelasan dari Ustadzah. Adapun cara bersuci dari najis berat atau biasa disebut najis mughalladho adalah dibasuh 7 kali dengan air. Jadi yang terkena jilatan anjing tadi itu dibasuh 7 kali dengan air. Dan salah satunya menggunakan tanah yang suci. Itu cara mensucikan najis mughalladho. Sedangkan contoh najis mughalladho adalah jilatan anjing. Jadi
Misalkan baju yang terkena jilatan anjing itu tadi dibasuh dengan air sebanyak 7 kali dan salah satunya menggunakan tanah yang suci. Bisa difahami ya anak-anak solih? Selanjutnya adalah cara bersuci dari najis ringan atau biasa disebut dengan najis muhaffafah. Najis muhaffafah sendiri contohnya adalah air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya. Nah, jika ada lantai yang terkena kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya, itu cara mensucikannya kita cukup memercikkan air ke tempat yang terkena najis tadi. Jadi yang terkena kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya, itu cara mensucikannya itu cukup memercikkan air ke tempat yang terkena najis. Dan yang terakhir adalah cara mensucikan dari najis sedang atau biasa disebut dengan najis mutawassito. Caranya adalah dengan cara menghilangkan najis itu. Misalnya, ada muntah yang sudah lama, maka kalian bisa membersihkan dengan air sampai hilang warna dan baunya. Itu tadi adalah salah satu contoh cara mensucikan najis mutawassito. Insya Allah bisa difahami ya anak-anak. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar cara bersuci dari najis. Semoga yang sudah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.